Ya, selamat pagi semua. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Siap, luar biasa. Ya, puji Tuhan, semua sehat sehingga kita bisa hadir lagi pada pembelajaran agama pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu. Siapa yang sudah ditugaskan untuk berdoa? Siap, saya Bu. Silakan, Ria. Teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau telah melindungi kami dari tadi malam hingga pagi hari ini. Sekarang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang hari ini tidak hadir? Siapa yang tidak hadir hari ini? Stefanus Ramba. Christian Excel, Bu. Christian Excel. Mengapa tidak hadir? Siap mengikuti lomba juga. Lomba juga, dispensasi. Oke, baik. Berarti yang hadir 18 orang ya. Sebelum mulai, Ibu mau kalian duduk rapi dulu ya. Kondisikan diri kalian untuk siap mengikuti pelajaran. Siap untuk belajar? Siap. Siap untuk belajar? Siap. Oke. Ibu ingin bertanya, apakah kalian masih ingat pelajaran minggu lalu tentang apa? Siap. Ada yang masih ingat poin-poin yang dipelajari dari materi suara hati? Angela. Pengertian suara hati menurut Katekismus Gereja Katolik. Penyebab suara hati bisa keliru. Penyebab suara hati bisa keliru. Yang lain? Fiona. Membina suara hati. Cara membina suara hati. Oke. Semoga bukan cuma poin-poin yang kalian hafal, tetapi isinya juga. Ya, jangan dilupakan apa yang sudah dipelajari minggu lalu. Kali ini kita akan membahas salah satu bentuk penerapan dari suara hati, yaitu kita akan mempelajari materi tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Ya, semoga kita bisa mengikuti materi ini dengan baik. Ada yang tahu apa pengertian media massa? Siap, saya Bu. Laura. Media massa merupakan bentuk komunikasi kepada khayalak umum untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas. Oke, ya, tepuk tangan untuk Laura. Apakah kalian pernah menyadari bahwa media massa itu ada pengaruh baik positif maupun negatif? Ada, Bu. Menyadari ada pengaruhnya. Oke. Lebih banyak pengaruh positif atau negatif? Negatif. Siapa yang bisa beri contoh pengaruh negatifnya? Siap, saya, Bu. Erik. Berita yang tidak benar, Bu. Pengaruh berita-berita yang tidak benar bisa kita konsumsi melalui media massa. Oke, tepuk tangan untuk Erik dan Gera. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik mampu memahami ajaran Gereja Katolik tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa melalui metode problem based learning, sehingga dapat menggunakan media massa dengan tepat dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Di samping tujuan pembelajaran yang secara umum itu yang diharapkan harus kalian miliki di akhir pembelajaran ini, kalian juga diharapkan mampu, itu ada 5 hal di situ. Peserta didik mampu mengkritisi dampak positif serta negatif dari penggunaan alat teknologi informasi pada era digital saat ini. Materi kita ini akan kita bahas dalam 2 kali pertemuan. Pembelajaran kita minggu ini kan kita masih menggunakan metode pembelajaran yang sama, yaitu metode pembelajaran problem based learning. Pertama-tama, Ibu akan mengajak kalian menyaksikan satu tayangan. Mari kita saksikan bersama. Ya, kamu duluan dah sana.
Share. Ya apa tuh, Bung? Ayo sana, Bung. Ngapain nih? Dia mainnya teman. Saya udah siap di grup. Coba lihat. Maling. Kak, benar Kak? Dia maling Kak? Ya, Bang. Bentar. Jangan main hakim sendiri dong. CCTV itu. Ya, yuk. Yuk. Maaf ya. Pernahkah kalian menemukan berita hoax di HP-mu? Reaksi apa yang pertama kalian tunjukkan? Tadi kalian sudah melihat tayangan yang intinya kalian diminta sebagai generasi muda diminta untuk cerdas menggunakan media sosial. Nah, sekarang Ibu ingin kalian masuk dalam kelompok untuk mengerjakan soal-soal yang akan Ibu bagikan dalam bentuk LKPD. Apakah kalian sudah duduk berdasarkan kelompok yang dibagikan? Baik, Ibu akan membagikan LKPD. Silakan dikerjakan dalam kelompok. Apakah semua sudah selesai menyelesaikan tugasnya? Silakan, perwakilan dari kelompok 1. Siapa? Saya. Gregorius. Siap. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berita yang ditayangkan di media massa tersebut tergolong sebagai berita hoax. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ciri-ciri dari berita hoax adalah perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Dampak berita hoax dalam kehidupan sosial adalah hoax dapat merugikan masyarakat seperti memicu konflik sehingga mengganggu masyarakat, merusak kepercayaan dan mengganggu hubungan sosial. Pengaruh negatif media sosial dalam kehidupan remaja. 1. Dapat terpapar berita hoax, konten negatif. Sekian dari presentasi kami. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke. Semua sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Adakah lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Jelas? Jelas. Oke. Sekarang coba kita evaluasi bersama. Kita evaluasi bersama bagaimana pembelajaran kita dari awal sampai saat ini. Dari segi keaktifan, Ibu senang bahwa
sudah lebih banyak yang aktif dibandingkan dengan minggu lalu. Lalu yang berikut, soal materi. Apakah kalian bisa menangkap dengan jelas apa yang dimaksudkan tujuan pembelajaran kita, bahwa kalian harus memiliki sikap kritis terhadap pengaruh media massa dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang ditangkap? Siap. Ada. Ada pesan yang didapatkan dari pelajaran ini? Ada. Ada niat yang dibangun untuk dilaksanakan dalam hal penggunaan media massa? Ada. Contoh. Jelas. Menggunakan media sosial secara bijak. Secara bijak itu seperti apa contohnya? Tidak mengirimkan informasi yang belum didapatkan atau mengetahui lebih lanjut dari mana informasi. Sedikit Ibu akan memberikan peneguhan kepada kalian terkait dengan materi ini. Bersikap kritis tidak berarti menolak mentah-mentah tentang media, lalu habis itu kalian seperti katak di bawah tempurung yang tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Jadi yang dimaksud dengan bersikap kritis itu yaitu kita mampu mencoba menyaring dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih dan apa yang kita percayai, apa yang kita temukan di medsos misalnya. Sampai di sini ada yang masih ingin ditanyakan? Siap, tidak. Kalau tidak ada, Ibu akan ingatkan lagi bahwa ada asesmen yang harus kalian kerjakan. Silakan dilihat di grup WhatsApp. Baik anak-anak, sekarang kita tiba pada kesimpulan. Mari kita membuat kesimpulan pembelajaran kita hari ini bersama-sama. Gabriel. Siap, kesimpulan saya tentang materi ini adalah kita harus tetap waspada ketika melihat suatu berita. Tepuk tangan dulu untuk Gabriel. Erik. Menurut saya kesimpulan dari materi ini, kita harus selalu bijaksana dalam menggunakan media massa agar semuanya aman dan damai. Gerard. Ya. Contoh konkret yang kita bisa lakukan dalam bermedia sosial yang baik adalah kita harus selektif dan kita harus bisa menyaring informasi-informasi atau berita-berita yang kita dapatkan agar berita tersebut tidak menjadi sebuah kesalahpahaman. Seperti itu. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Gerard. Clara, ya. Untuk mencari bahan pelajaran untuk yang dipelajari di sekolah. Ya, tepuk tangan untuk Clara. Iya. Ibu ingatkan sebelum kita bubar dari sini bahwa ada asesmen-asesmen masih yang harus kalian kerjakan. Minggu depan kita masih akan lanjut dengan materi yang sama, judul yang sama, khusus untuk melihat bagaimana ajaran kitab suci dan ajaran gereja terkait penggunaan media massa dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa. Siapa yang bertugas untuk memimpin doa? Ya, silakan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang berikan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dah, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.